Bawah pimpinan Abraham Verspret, sebuah pasukan gabungan Belanda, Bugis, dan Ambon diberangkatkan dari Batavia pada bulan Agustus tahun 1666 untuk menyerang kota Pau yang didukung oleh Aceh. Meskipun penyerangan pertama gagal, pada tanggal 28 September tahun 1666, kota Ulakan berhasil diduduki dan Arung Palaka dinobatkan sebagai Raja Ulakan. Selamat datang di saluran YouTube Taksakaseta. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Di Tanah Bone, Arung Palaka dihormati sebagai pahlawan. Pengakuan ini merujuk pada kisah heroik Arung Palaka yang berdiri melawan kekuasaan Makassar setelah Sultan Hasanuddin menyerang Bone dan merendahkan harga diri bangsa tersebut. Sebagai pewaris tahta Bone, Arung Palaka akhirnya mencari bantuan VOC di Batavia untuk menghadapi Makassar, dan kerajaan Buton mendukungnya. Dalam perjalanannya, Arung Palaka menjadi kunci keberhasilan VOC dalam menaklukkan berbagai daerah, termasuk benteng Sultan Hasanuddin. Namun, dalam literatur nasional, ia dianggap sebagai pengkhianat karena membantu Belanda menggulingkan banyak kerajaan, termasuk Sultan Hasanuddin di Makassar. Jejak awal Arung Palaka lahir sekitar tahun 1635 di Desa Lamata, daerah Mariowawo, Sopeng. Ia merupakan pewaris tahta kerajaan Bone. Versi dari kerajaan Buton menyatakan bahwa Arung Palaka juga memiliki garis keturunan dari Raja Buton dengan nama Latoodu. Garis keturunan ini melalui kakeknya, Laka Baura, yang merupakan duta Kesultanan Buton yang menikah dengan seorang putri bangsawan Bone dan memiliki anak bernama Laputu Bone. Selama beberapa tahun, Arung Palaka menjadi Lakina Holimombo di Holimombo, salah satu negeri di Pasar Wajo. Tradisi turun-temurun di antara kerajaan Buton dan Bone menciptakan persaudaraan yang tak terputus. Dalam sebuah perjanjian rahasia yang tercatat dalam daun lontar, disebutkan bahwa hubungan darah dan ikatan persaudaraan antara keduanya tidak akan pernah putus. Oleh karena itu, ketika Arung Palaka melarikan diri dari kejaran prajurit Goa dan tiba di Buton, ia disambut oleh pamannya sendiri yang bernama La Arafani, Sapati Baluwu. Pelecehan siri dan pencarian dukungan VOC pada tahun 1643, kerajaan Bone ditaklukkan oleh Makassar. Pada tahun 1646, ketika berusia 11 tahun, Arung Palaka dan keluarganya dibawa sebagai sandera ke Istana Goa atas perintah Sultan Hasanuddin melalui Karaeng Karunrung dan Regen, Adipati, Bon, Tobala. Mereka menjadi pelayan Karaeng Patinggaloang, tokoh penting dan jenius di kerajaan Goa. Di bawah asuhan Patinggaloang, Arung Palaka tumbuh menjadi seorang pangeran yang mengesankan. Pada tahun 1660, terjadi pengiriman orang-orang Bon oleh Makassar untuk menjadi pekerja paksa dalam pembangunan kanal di sepanjang garis pertahanan pantai Makassar. Pekerjaan ini menyebabkan banyak pekerja sakit dan melarikan diri, sehingga seluruh bangsawan Bone dan Sopeng serta rakyatnya dipaksa untuk ikut bekerja. Ini menyebabkan pelecehan siri, harga diri, bagi orang Bugis dan menebalkan pace, dendam, di antara mereka. Demi mengembalikan kehormatan bagi orang Bugis, Arung Palaka meninggalkan Sulawesi bersama Tobala, pemimpin Bone yang ditunjuk oleh Goa, dan para pengikutnya untuk meminta dukungan VOC di Batavia. Saat melarikan diri, saat pasukan Goa mencari Arung Palaka hingga ke Buton, Sultan Buton bersumpah bahwa mereka tidak menyembunyikan Arung Palaka di atas pulau mereka. Kemudian, Sultan Buton memberikan dukungan finansial untuk kepergian Arung Palaka bersama 400 lebih pengikutnya ke Batavia. Peran penting Arung Palaka dalam eksplorasi VOC. Arung Palaka dan Kapiten Jonker, seorang Belanda dari Ambon, berperan penting dalam peristiwa berikutnya. Di bawah pimpinan Abraham Verspret, sebuah pasukan gabungan Belanda, Bugis, dan Ambon diberangkatkan dari Batavia pada bulan Agustus tahun 1666 untuk menyerang kota Pau yang didukung oleh Aceh. Meskipun penyerangan pertama gagal, pada tanggal 28 September tahun 1666, kota Ulakan berhasil diduduki dan Arung Palaka dinobatkan sebagai Raja Ulakan. Pada tanggal 30 September tahun 1666, pasukan Belanda sampai di Pariaman, di mana Kapten Jonker diangkat sebagai Panglima. Rakyat setempat menyebutnya Raja Ambon, dan harus memberikan upeti. Pada tanggal 3 November tahun 1666,
pasukan di bawah Cornelis Janszoon Spelman kembali ke Batavia. Arung Palaka dan Kapten Jonker menerima banyak hadiah berupa pakaian dan emas, serta imbalan untuk setiap tawanan yang dibawa dari Minangkabau. Setelah itu, Cornelis Janszoon Spelman melancarkan serangan terhadap Makassar dengan 21 kapal dan 600 tentara Eropa. Sultan Buton dibebaskan dari kepungan pasukan Makassar, dan perdamaian antara Ternate dan Tidore disepakati. Menguasai Makassar dan pasca kemenangan pada bulan April tahun 1668, VOC melancarkan perang besar-besaran terhadap Goa dengan bantuan Arung Palaka. Kota Makassar diduduki dan benteng Rotterdam berhasil memastikan penyerahan yang permanen. Semua orang Eropa non-Belanda dipaksa meninggalkan kota, dan Sultan Hasanuddin harus melepaskan wilayah taklukannya kepada VOC, tetapi tetap dijalankan oleh penguasa setempat. Bone dikembalikan kepada Arung Palaka, sementara Ternate menguasai pantai utara dan timur Sulawesi. Namun, setelah keberhasilan di Makassar, VOC menghadapi masalah kontrol ekonomi dan administrasi di kota tersebut karena para pedagang dari barat dan timur bisa membeli cengkeh dan pala hasil selundupan dari Maluku. VOC juga menghadapi perlawanan di beberapa wilayah. Nasib setelah kemenangan Arung Palaka menjadi jagoan yang ditakuti di Batavia. Ia dan rekan-rekannya, Kapten Jonker dan Cornelis Janszoon Spelman, menjadi tokoh kunci bagi kemajuan VOC di Nusantara. Di antara prestasi mereka adalah mengalahkan perlawanan rakyat Minangkabau, menaklukkan Sultan Hasanuddin di Makassar, dan menumpas perlawanan Trunojoyo dan Sultan Ageng Tirtayasa. Arung Palaka meninggal pada tanggal 6 April tahun 1696 di Bontoala, Kerajaan Goa, dan dimakamkan di Bontobiraeng. Namanya diabadikan dalam syair tradisional dan dihidupkan kembali melalui sebuah patung di Taman Bunga di Jalan Merdeka, Kota Bone. Meskipun dianggap sebagai pengkhianat dalam literatur sejarah Indonesia karena membantu Belanda menggulingkan kekuasaan Sultan Hasanuddin di wilayah Bone, Arung Palaka tetap dianggap sebagai pahlawan yang memerdekakan rakyat Bone dari penjajahan Goa Talo. Kehadirannya dan peranannya bersama Belanda membuka jalan menuju kebebasan bagi banyak rakyat di Nusantara. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksakaseta.